ungkapan dari Syekh Muqbil Al-Wadai itu dapat kita temukan dalam satu website ya. Websitenya itu Muntadayat Al-Jalifah Likulil Jazairiyin wal Arab, yaitu dengan judul Butlan Nasab Alawi Al-Jalfah Lid-Dirasah ya, min hali wujudi ayyi mawadi aw rudud mukhalifah min kibalil a'dha. Oke. Dengan judul Butlanu Nasab Alawi. Nah, kebatalan atau batalnya nasab Alawi. Hadza raddun 'alal mad'u, ini adalah kritik atau counter 'alal mad'u kepada orang yang diaku, al-munharif yang sasar, adhal yang sesat, al-amilul muzawwir. Al-amil yang dia itu memiliki target, al-muzawwir yang memalsukan, yaitu Ibrahim Mansur Al-Amir. Wataba'ahu al-jahil yang diikuti oleh seorang yang bodoh, Asy-Syirkashi Ar-Rusi Ad-Da'i Ahmad Sulaiman Sabah Abu Bakrah Syuhrah. Oke. Qala Syekhuna, yaitu isi dari penolakan ini. Qala Syekhuna Al-Allamah Muqbil Al-Wadai rahimahullah. Di sini mengutip statement yang disampaikan oleh Syekh Muqbil Al-Wadai, ya, salah seorang mufti, dan beliau adalah seorang pakar hadis dari Yaman Utara. Beliau mengatakan nasabu ba'alawi ilal asyraf batilun batilun batilun. Nasab ba'alawi ya kepada para asyraf, kepada para dzurriyyah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu batil, batil, batil. 3 kali. Berarti ini adalah taukid ya, penguatan atas kebatilan dari nasab ini. Ini kontennya Gus Jazuli ketika live sangat lucu sekali. Bahkan kalau saya menginterpretasikan, Gus Jazuli ini kok sepertinya menyembunyikan sesuatu ketika menyebut nama Abu Bakrah. Kenapa disebutnya hanya Abu Bakrah saja? Kenapa nggak disebut lengkap, bahkan sengaja memotong, menyembunyikan satu nama yang itu akan menampar semuanya, yaitu Abu Bakrah At-Turbani. Kita menjadi jelas bahwasanya orang yang dirujuk oleh Kiai Haji Imaduddin sebagai pembatal nasab Alawi, yaitu Abu Bakrah At-Turbani, ternyata sudah rujuk dan sudah berubah pendapatnya mengikuti Ibrahim bin Mansur, sehingga oleh orang Wahabi, yaitu muridnya Syekh Muqbil yang juga Wahabi, makanya dia bilang qala Syekhuna Syekh Muqbil. Ya, kita tahulah Syekh Muqbil ini akidahnya jauh dengan akidah kita ya. Ini orang-orang Wahabi tulen ya, di Yaman sana ya. Apa katanya yang muridnya itu ya, Ibrahim bin Mansur itu pemalsu dan diikuti oleh orang bodoh, yaitu At-Turbani, Abu Bakrah. Gus Jazuli cuma membaca Abu Bakrah saja. Jangan begitu Gus. Kenapa? Karena kalau menyebut At-Turbani, nanti itu akan nampar ke Haji Imaduddin langsung. Jadi ingat ke Haji Imaduddin, Anda merujuk pendapatnya Syekh Muqbil. Padahal Syekh Muqbil itu sudah dinarasikan oleh muridnya berbantahan dengan At-Turbani, berbantahan dengan Ibrahim bin Mansur. Awalnya At-Turbani itu membatalkan, tapi At-Turbani sudah ikut Ibrahim bin Mansur. Maka bahasanya wataba'ahu al-jahil Abu Bakrah. Kenapa nggak disebut At-Turbaninya? Jangan ada dusta di antara kita. Ini kan sudah pernah saya nukil di awal, sudah pernah saya bongkar ini. Kiai Haji Imaduddin itu katanya kalau ikut ulama ikut pendapat yang terakhir. Syekh At-Turbani sudah rujuk, kok nggak diikuti rujuknya? Kok tetap ngotot kepada pendapat yang pertama? Sampai-sampai Gus Jazuli sendiri tidak berani menyebut nama At-Turbani, tapi cukup Abu Bakrah. Itu kan seperti ingin mengelabui ya. Ingin mengelabui ya. Jadi ini sudah tidak perlu bukti apakah At-Turbani itu mana pernyataannya rujuk, tidak perlu. Justru diakui oleh mereka sendiri, oleh pembatal Ba'alawi sendiri sudah mengakui kalau At-Turbani itu sudah tidak lagi membatalkan Ba'alawi, tapi sudah mengikuti Ibrahim bin Mansur. Yang lebih lucu lagi, dalam tesisnya, dalam tulisan-tulisannya, Kiai Haji Imaduddin itu selalu mengutip 2 kitab ini, yaitu Al-Ifadah ya, dan juga Usulun wa Qawaidu fi Kasfi Mudda'i Syaraf wa Muzawwiri An-Nasab ya. 2 kitab ini ditulis oleh Ibrahim bin Mansur. Kitab yang pertama tentang kehujahan suhroh wal istifadah dalam isbat nasab. Di sini ada satu teori tentang suhroh yang ditolak dan suhroh yang diterima. Salah satu suhroh yang ditolak adalah suhrohnya Tobariyah. Dijelaskan di situ
Kenapa ditolak? Karena sukhrotun hadisatun. Oleh Ki Haji Imaduddin itu ditembakkan kepada Ba'alawi. Padahal yang membuat teori itu sendiri atau yang merangkum tentang teori itu sendiri justru menganggap Ba'alawi sahih. Ini yang saya bilang, Anda pakai resep orang tidak sesuai dengan yang semestinya. Itu obat salep buat luka, obat luar Anda telan. Mabok. Kemudian yang kedua juga sering dipakai oleh Ki Haji Imaduddin ini. Usulun wa qawaidun fi kashfi mudda'i syaraf. Karena ini adalah kitab yang usul-usul atau pondasi-pondasi dasar dan kaedah-kaedah dalam mengungkap para pemalsu atau para orang yang mengaku-ngaku sebagai syaraf dan juga muzawwir an-nasab, pemalsu nasab. Jadi Ki Haji Imaduddin mau menjadi pengungkap itu pakai kitab ini. Padahal yang nulis kitabnya itu tidak menganggap Ba'alawi sebagai mudda'i asyaraf, sebagai muzawwir an-nasab. Lagi-lagi disalah gunakan kitabnya. Ngambil teorinya di situ, obat salep ditelan. Bahkan penghujahannya juga akhirnya pakai Asy-Syajur Al-Mubarakah. Asy-Syajur Al-Mubarakah ditahqiq oleh Said Mahdi Rojai, Said Al-Mar'asi. Dua-duanya mengisbat Ba'alawi. Ki Haji Imaduddin pakai kitab itu membatalkan. Akhirnya sama dengan siapa? Sama dengan Syekh Mukbil, sama dengan muridnya Syekh Mukbil. Ini Pak kenyataannya. Begitu ya, begitu. Lalu apa kalau bukan lelucon ya? Kadang-kadang kita memang kalau sudah terbawa baper itu, artinya sudah kebencian lah, sudah ini sudah itu, otak menjadi tumpul. Sesuatu yang lucu kita anggap kebenaran gitu. Anda kutip kitab orang, pakai teori orang, tapi hasilnya kok bertentangan dengan yang punya teori. Anda gunakan teorinya Said Mahdi Rojai bahwasanya kalau hasr itu, kalau menyebut akibuhu itu hasr, itu yang mengucapkan teori itu salah satunya adalah Said Mahdi Ar-Rojai. Orangnya mengisbat Ba'alawi, Anda membatalkan. Gimana ceritanya itu loh? Rasionalisasinya itu gimana gitu loh? Apa Anda lebih paham tentang teori itu melebihi dari yang membuat teorinya? Atau Anda lebih paham isi kitab ini lebih dari yang membuat kitabnya? Sehingga berdasarkan kitab ini Anda batalkan Ba'alawi, sementara yang buat kitabnya mengisbat Ba'alawi. Apa buktinya mengisbat? Yaitu Syekh Mukbil ya, dinarasikan membatalkan Ba'alawi sebagai hantaman kepada Syekh Ibrahim bin Mansur dan juga pengikutnya yang bodoh yaitu At-Turbani. Itu ya. Itu sebetulnya semi-semi blunder ya, Gus Jazuli itu ya. Ya jangan-jangan pada akhirnya beliau membela para gurunya. Ya semoga ya. Kenapa? Karena mereka itu gurunya ya. Para Habib itu gurunya Gus Jazuli, setahu saya begitu. Allahumma hadina atas sabil.